Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan bahas terkait ini laptop Acer Aspir 5 A514 strip 54 yang menggunakan Core i3 generasi 11. Kondisinya kemarin mati ya, mati total. Di IC casnya panas dan sudah ganti IC cas tetap aja nggak nyala. Ini ya, di sini IC casnya. Dan ini sudah diganti motherboard. Jadi ini udah dicoba reparasi berkali-kali, bahkan ganti-ganti teknisi, tetapi tetap saja tidak mau menyala. Alhasil akhirnya ganti buat mesinnya ya. Dan ganti buat mesinnya itu harganya cukup mahal. Kalau harga umumnya itu mungkin di online shop ada beberapa seller yang jual itu 2 jutaan lebih. Ini alhamdulillah kemarin dapat harga lumayan murah karena kebetulan ada seller yang jualnya harga murah, itu satu unit itu Orion, bekas cabutan Orion, di harga 1.250.000-an. Kalau umumnya sih kayak gini yang normal itu spek sama itu i3 generasi 11 itu 2.100.000-an lebih itu. Kebanyakan di all shop kayak gitu ya, segituan rata-rata. Nah ini kita akan coba lengkapi dalemannya, karena tadi pas pemasangan buat ada beberapa part yang belum terpasang dan baut-bautnya masih belum dipasang. Oke, kita langsung bongkar saja belakangnya ini ya. Kita buka pelan-pelan saja, terburu-buru ini karena laptopnya sudah pernah bongkar, jadi cara pembongkarannya pun cukup mudah, tidak terlalu sesulit pada saat pertama kali dibuka ya, karena kancing-kancingannya itu sudah kebuka. Biasanya kalau laptop pertama itu lumayan sulit dibuka. Nah, ini lumayan sudah mudah lah, tidak terlalu sulit. Dan memang seri tipe Acer ini memang mudah dibuka ya, karena lewat back casing bawah itu bukanya. Nah itu ya, ini kondisi mesinnya, part mesinnya yang sudah diganti. Ini ada beberapa yang belum dibaut, ini di sini belum dibaut, dan juga di sini belum terpasang tempat HDD-nya. Ini sebelumnya terpasang, jadi karena memang partnya sebelumnya ada, kita masukkan lagi partnya ya. Oke. Kalau untuk pembongkaran mesin itu harus dicopot dulu soket baterainya ya, karena ini hanya kelengkapan aja, masang-masang kelengkapan baut-baut itu, jadi tinggal pasang-pasang aja, nggak perlu sampai bongkar-bongkar semuanya ya, karena part-partnya sudah terpasang dengan baik. Kecuali kayak mau ganti SSD atau apa, itu baiknya dicopot dulu baterainya, dicopot dulu. Cuman kalau nggak nyopot-nyopot itu, nggak nyopot-nyopot kayak RAM kayak gitu, kayak ganti RAM atau upgrade RAM atau upgrade SSD, itu hanya pasang-pasang baut kayak gini, itu bisa langsung dipasang aja tanpa perlu melepas soket baterainya. Kita pasang di sini. Kayak gini untuk buat-buatnya harus teliti ya, karena biasanya baut yang ada di dalam sama yang di casing itu harus, lubang-lubangnya itu harus hafal. Karena kalau yang dalam di baut, aslinya itu di belakang istilahnya kayak gitu ya, itu bisa repot ya. Jadi harus benar-benar berhati-hati pada saat membaut, harus minimal hafal lah tempat-tempat bautnya, itu minimal banget.
Oke, ini udah terpasang lagi ya kelengkapan part-partnya. Kita tinggal pasangkan lagi case-nya. Kita pasangkan lagi case-nya ya. Pastikan bersih ya case-nya ya, nggak ada hal-hal yang serabut atau apa, itulah jelas bersih pastikan. Ini kita pasangnya harus hati-hati di bagian sini ya, karena ini kabel LCD nya agak keluar sudah, jadi kita harus sangat berhati-hati di sini, karena kalau masukin kabel LCD nya itu juga beresiko, jadi kita harus hati-hati saja. Nah ini kan di sini kan ada lubang-lubangnya, misalkan kalau sini sudah dipasang baut terus di sini harus ada baut, itu kan nggak bisa. Jadi harus perhatikan betul kondisi baut-bautnya. Oke, kita yang penting yang sebelah sini dulu kita paskan dulu posisi gasnya. Ya, sudah pas kayak gini biasanya. Oke, kalau udah pas kita buka sedikit. Ini buat mengencangkan kancingan-kancingan gasnya biar aman, tidak tertekan layarnya yang jelas. Jadi kalau misalkan di posisi di kayak giniin semua nggak dibuka, itu kan bakal tertekan kan, itu juga bakal repot kalau kayak gitu ya. Oke, kita pasangkan dulu bautnya. Kayaknya ada yang lupa tadi loh, maaf. Kayaknya ada yang lupa belum terpasang kabel itu, kabel wifi yang hitam, kayaknya situ belum terpasang. Jadi kita buka lagi pelan-pelan. Emang kalau buka-buka kayak gini tuh harus teliti ya, terus waktu harus teliti, karena kalau udah dibaut semua masih ada yang lupa, otomatis kita harus bongkar semuanya lagi, dan itu tidak efektif ya, harus bekerja berkali-kali. Kita hati-hati. Nah, kan ini belum kepasang, lupa. Kita pasangkan dulu ini kabel antena ya.
Oke, jika sudah kita pasangkan lagi casingnya seperti tadi ya. Di bagian sini tuh harus hati-hati karena soket LCD-nya kabelnya udah keluar. Kita harus hati-hati di sini. Oke, sini masuk. Oke, sudah masuk. Kalau udah yakin udah aman semua, terpasang semua soket-soketnya, ya tinggal baut-baut saja ya. Pancingannya, casingnya udah aman semua. Kita tinggal pasang saja baut-bautnya. Nggak perlu terlalu kencang ya, yang penting udah kerasa kencang itu udah cukup. Sebenarnya sih kalau buat baut-baut kayak gini tuh obengnya ada yang khusus, yaitu yang kayak bunyi kretek-kretek 3 kali kayak gitu udah maksimal ya, kayak di motor lah kurang lebihnya kayak gitu. Tapi yang jelas jangan terlalu kencang saat membaut, karena kita tidak tahu ini bautnya nanti bawahnya itu kuat atau enggak, itu cengkramannya. Karena dari pengalaman pernah itu bautnya terlalu kencang dalam ngencengin baut, akhirnya itu yang pegangan bautnya itu ya, karena ada pegangan bautnya kecil itu lepas dari PCB. Waduh, dulu di iPhone juga pernah kayak gitu, terlalu kencang muternya, alhasil yang di PCB itu, yang di pegangan baut yang di PCB nya itu sempral. Kita sekarang coba nyalakan kita buka laptopnya seperti biasa. Bismillahirrahmanirrahim, dan menyala laptopnya ya, sudah menyala ya. Kita akan coba tes mesinnya, bagaimana kondisi mesinnya, apakah masih baik atau enggak. Karena kan beda mesin itu biasanya kan beda BIOSnya. Biasanya kan beda BIOS dan itu butuh penyesuaian biasanya ya. Kita coba cek apakah normal semua atau tidak. Oke, sekian dari saya, semoga bermanfaat terkait pembahasannya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.